Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Banjir melanda Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara hampir 2 pekan. Dua remaja ditangkap karena terlibat tawuran geng motor di Palu. Puluhan satwa langka berkeliaran di jalur Trans Sulawesi mencari makanan. Selain di terminal tipe C Tipo, Kecamatan Palu Barat, arus balik mudik Lebaran 2025 juga mencapai puncaknya di terminal tipe A Mamboro Palu Minggu siang. Arus balik di terminal Mamboro diprediksi mencapai puncaknya. Terminal Mamboro ini tidak hanya melayani arus balik penumpang di wilayah Sulawesi Tengah, tapi juga lintas provinsi. Arus balik mudik bahkan sudah meningkat mulai hari ketiga setelah Lebaran Idul Fitri. Penumpang yang tiba di Kota Palu maupun berangkat dari Kota Palu pun membludak. Sebanyak 29 penumpang tiba khusus di Terminal Mamboro pada Minggu pagi dengan 1 armada bus. Sementara tujuan keluar kota, terdapat 2 armada otobus jalur akap yang melakukan pemberangkatan dari Kota Palu menuju Kota Manado dan 1 armada menuju Kota Toraja dengan total 80 penumpang. Pihak Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mamboro menjelaskan hingga hari ini terdapat ratusan penumpang yang melakukan pemberangkatan menuju wilayah utara Sulawesi. Pantauan kami ada peningkatan untuk arus balik dari hari kemarin. Ada peningkatan sekitar 10% dari hari kemarin. Untuk hari ini yang berangkat itu ada 2 armada ke Manado, 1 armada ke Toraja. Yang tiba 1 armada dari Manado juga sudah tiba tadi. Jumlah penumpang yang tiba tadi ada 29 orang. Yang berangkat hari ini ada 80 orang. Perkiraan kami puncak hari ini. Untuk hari ini masih menunggu kedatangan Pak. Yang dari Manado itu 2 unit Harvest, 1 unit Raja Trans. Peningkatan arus balik mudik mencapai angka 10 hingga 15%. Pantauan hingga Minggu petang, terdapat penambahan kedatangan 3 armada bus jalur akap dari Kota Manado tiba di Terminal Mamboro dan 2 bus jalur akap menuju Kota Gorontalo. Arus balik mudik Lebaran 2025 jalur darat menjadi yang paling dominan. Ramcek dan pemeriksaan kendaraan juga intens dilakukan sebelum keberangkatan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kelangkaan pupuk bersubsidi masih terus terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Salah satunya di Kota Palu, kelangkaan pupuk sudah berlangsung setahun terakhir. Para petani pun tidak bisa mendapatkan hasil panen yang memadai. Para petani pun dibuat resah karena pupuk menjadi kebutuhan utama untuk mendukung kesuburan tanaman padi. Apalagi kondisi persawahan di wilayah Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang banyak membutuhkan pupuk. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus menunggu hingga 3 bulan. Selain langka, mereka juga harus membayar dengan harga yang cukup mahal untuk mendapatkan pupuk. 1 sak pupuk bersubsidi dibeli seharga Rp200.000. Lebih mahal dibandingkan harga pupuk yang ditetapkan Menteri Pertanian, yakni Rp115.000 per sak. Amir, salah seorang petani di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, sudah lama kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal, tanaman padinya saat ini sangat membutuhkan pupuk. Ia sendiri tidak tahu penyebab kelangkaan tersebut. Ia sering mendatangi distributor namun kesulitan mendapatkan pupuk. Kendala lain adalah keterbatasan suplai pupuk dari distributor ke petani. 2 tahunan yang lalu itu harus melalui kelompok. Berarti itu harus prosedurnya harus kelompok ya? Iya,
melalui atas nama kelompok. Kalau bulan-bulan kemarin Pak masih sulit ya? Iya masih sulit. Mungkin mudah-mudahan bulan-bulan ini ya agak ada kemudahan. Ya harapan untuk pemerintah yang baru ini pupuk harus dilancarkan, jangan dilangkakan. Hal yang sama dirasakan petani lainnya yang sudah beberapa bulan ini menunggu pupuk untuk tanaman padinya. Kelangkaan pupuk di Kota Palu hingga daerah lain sudah lama berlangsung dan hingga kini belum teratasi. Para petani berharap pemerintah bisa membantu mengatasi kelangkaan pupuk di daerah. Apalagi pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi petani dalam menunjang keberhasilan tanaman padinya. Julianus K. melaporkan dari Palu. Kabupaten Poso ternyata memiliki banyak objek wisata yang potensial. Tidak hanya objek wisata alam dan sejarah, tapi juga wisata bahari. Salah satunya adalah Pantai Tamimbo yang terletak di Desa Malei, Kecamatan Lage. Pantai Tamimbo menjadi lokasi favorit warga untuk berekreasi, khususnya saat hari libur. Selain karena lokasinya yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota. Tepat di tepi jalan raya yang merupakan jalur Trans Sulawesi. Pengunjung pun tidak perlu merogoh kocek untuk masuk ke lokasi wisata ini. Mereka bisa menikmati udara pantai yang segar dan air laut yang jernih, pasir putih yang bersih dan halus. Pengunjung bisa berteduh di bawah pepohonan yang rindang di tepi pantai. Mereka bukan hanya warga Kota Poso, tapi juga datang dari luar daerah. Memang ini adalah sengaja untuk lebaran ketupat, karena kami adalah asli dari transmigrasi. Jadi tempat ini baru-baru kali ini kita datang, tapi kalau saya rasa ini tempatnya sangat nyaman sekali untuk tempat wisata. Apa yang menarik, bikin menarik di sini? Mungkin suasananya. Suasana yang menarik, sangat menarik adalah tempatnya, yaitu airnya yang cukup jernih, terus lokasi ini yang agak lumayan bersih walaupun kelihatannya tidak dirawat. Para pengunjung lokasi wisata ini menikmati liburan di Pantai Tamimbo bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Mereka memanfaatkan momen libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2025. Pasir-pasirnya juga bagus di bagian sini ini. Cuma fasilitasnya mungkin boleh ditambah lagi sedikit. Iya. Dari Betawa. Iya. Memang tiap tahun kesini berarti? Kalau ini baru pertama, memang sebelum-sebelumnya pernah kemari, cuma di bagian lain. Cuma untuk Desa Malei untuk kedua kalinya. Objek wisata pantai ini dilengkapi sejumlah fasilitas gazebo alias tempat duduk. Hanya saja jumlahnya masih terbatas dan sederhana. Pengunjung berharap objek wisata ini bisa dikelola lebih baik. Apalagi lokasinya yang strategis dan mudah terjangkau kendaraan. Pantai Tamimbo tersebut dikelola warga pemilik lahan bekerja sama dengan desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Poso. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.